seperti yang Ibu bilang tadi, itu tidak akan bertahan lama, itu jangka pendek. Makanya sedapat mungkin buat pada anak menurut modul yang saya pelajari itu kurang tepat, bukan tidak boleh, tapi kurang tepat. Kurang tepat untuk menumbuhkan motivasi di dalam diri anak. Bagaimana Ibu? Masih ada keraguan? Memang di sini dikendalikan dengan motivasi diri, kemauan yang memang di dalam diri, bukan atas dorongan. Kembali kepada mandiri, tanpa atau suruhan mampu mengembangkan diri sendiri. Itu yang disebut dengan mandiri. Tapi untuk reward yang kita berikan kepada anak itu nanti akan menunjukkan mandirinya juga itu. Kalau tidak ada reward dari kita kan, pertama dia kan sudah ada dari dalam dirinya maju, dia dapat barang, terus dikasih reward, dia pasti akan mempertahankan juaranya dia karena dia memang mampu di sana. Jadi penunjang untuk motivasi di dirinya sendiri itu. Iya. Di intuisinya akan keluar nanti dari situ. Tanpa kita tidak bisa mengatakan itu salah atau benar. Kenapa? Karena yang kita harapkan itu nanti kita akan tumbuh, jarang sekali. Pada dasarnya kita hanya teriming-iming. Memang kalau kita reward itu memang perlu. Mungkin bagi anak kita saja ya Bu, mungkin ada reward kan dari kita sudah timbul itu dari dalam diri, intuisi kita ada, ya kan? Iya. Cuman setelah kita kan berusaha jalan itu dapat yang lebih baik, terus dikasih reward, kita pasti akan menggali lagi intuisi kita itu. Dari dalam diri pasti lebih lagi gitu. Jadi ada daya tambah lagi. Daya punya dari penunjang untuk itu yang dikatakan lagi bertambah penguatan positifnya. Iya. Memang di sini pas waktu kami membahas ini pada ruang diskusi kami, memang seperti ini. Tutor saya, fasilitator saya juga mengalami seperti itu. Itu merupakan sudah budaya dari turun temurun. Sebenarnya Bu Vivi sebentar ya Bu kan. Iya. Yang reward itu kan bukan berupa benda saja. Iya. Kalau bagi saya itu menurut pengalaman pribadi, reward itu bukan berupa benda saja. Misalnya dikasih anak-anak hadiah yang dapat juara 1, kan itu saja. Ya. Pujian itu sudah dikatakan. Misalnya pujian cuma bagus sekali, itu kan sudah merupakan reward. Dengan ada pujian berarti masing-masing kita punya, berarti lah puji lah. Dengan sendirinya akan timbullah kemandirian menggerakkan hati untuk akan lebih baik lagi. Jadi kalau tidak ada reward, misalkan anak itu juga ya. Kalau tidak ada reward dari guru atau dia berupa pujian atau tidak berupa benda kan. Jadi dia kan muncul juga, saya akan lebih lagi kan. Tapi kadang-kadang kan begini Bu Vivi, seperti kan banyak juga kawan-kawan guru yang menyampaikan, Bu, saya tidak pernah dipuji oleh kepala sekolah, kan gitu. Jadi dalam hal ini kalau boleh mengusulkan, kalau reward itu perlu adanya dalam artian mungkin yang disampaikan oleh Dr. Bu Vivi itu mungkin apakah itu berupa barang atau bagaimana, tapi perlu kita kok misalnya untuk perkembangan mendatang. Namun kalau misalnya tidak perlu itu, apa langkah kita? Kan itu misalnya apa yang harus kita lakukan selain reward untuk menggerakkan sebagai manajer di sekolah ataupun manajer dalam kelas. Itu perlu kita menggerakkan masing-masing dari audiens kita misalnya di dalam itu. Nah, memang mungkin seperti Ibu menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan tadi. Mungkin kalau boleh dikatakan, kalau lah teori ini merupakan
major yang cukup paling tua untuk dunia pendidikan. Cuman perlu ada dan di dalam tanda kutip kita juga bisa memakai dalam situasi tertentu, kita juga perlu memberikan reward dan punishment itu kepada mungkin itu efektifnya seperti itu. Tapi kalau misalnya nih Bu Pet, kalau misalnya dalam fasilitator B2B tadi kan apa tadi nggak dibutuhkan. Kalau misalnya nggak dibutuhkan, apa langkah kita? Solusi yang apa terbaik. solusi terbaiknya kan begitu. Kalau misalnya barangkali kita karena tidak menerima ilmu, ilmu kita ilmu lama, jadi apa langkah sebagusnya? Solusinya yang harus bisa kita terapkan di sekolah kita. Ya, mungkin itu memang simpang siur di sana. Bukan tidak boleh. Saya tadi tidak mengatakan tidak boleh. Sedapat mungkin tidak memberi uang berupa benda. Mungkin di sana saya akan mengatakan pemberian hadiah, bukan pemberian. Kalau lewat mengatakan seperti ini, yang seperti Ibu bilang tadi, merupakan ucapan. Itu merupakan suatu kebutuhan akan kasih sayang, mereka ingin diperhatikan. Itu sudah masa kita. Bukan itu ya, yang seperti itu yang dimaksudkan di sini. Kalau itu merupakan support. Emang support itu merupakan yang saya maksudkan di sini. Support yang saya maksudkan di sini adalah berupa benda. Berupa benda, bukan berupa support yang seperti tadi. Ya, kalau yang misalnya kata-kata yang menyenangkan itu berarti larinya ke kasih sayang, support. Itu Pengalihan bahasa. Ya, pengalihan biasa, boleh. Pengalihan bahasa. Pengalihan bahasa, iya. Jadi yang digarisbawahi yang apanya berupa barang. Iya, sedapat mungkin, bukan dilarang, tapi sedapat mungkin, karena di sana motivasi ekstrinsik anak yang akan muncul, bukan intrinsik dari anak. Sebatas yang saya terima, kita harus menimbulkan memang keinginan dari anak. Bagaimana cara kita menggali atau menuntut anak itu mempunyai kemauan atas dirinya sendiri, bukan atas ini. Nah, itu yang saya maksudkan. Ada lagi? Mungkin ada yang ragu? Kalau misalnya nih yang paling general sekali Lutfi misalnya Nah, itu bedanya warna kesenangan. Jadi karena kita tidak boleh memberikan bukan tidak boleh tadi ya. Ya contohnya membentak, Kemudian adiknya, hati. Ya. Mungkin bagi saya sendiri memang iya. Kadang kita sedang asik, dia ada satu orang murid yang mengganggu. Contohnya nih Forel, waktu itu yang ganggu lalu saya tegur langsung, Forel, jangan berbicara jangan lebih. Rupanya dia mungkin karena dia kesal lagi ke saya, lalu dia sampai dia tertidur. Lalu disuruh WN antar adiknya pulang, dia tidak mau. Mungkin ya, itulah Bu Ivi, kalau udah tahu tidak boleh mau adik pas saat kita belajar kan kita belajar dari Bu A. Terima kasih. Ini yang kesenangan nih Bu Ivi. Bagaimana yang memberi kesenangan? Itu Bu On, kita harus seirama dengan orang tua siswa. Kalau misalnya kita di sekolah melaksanakan ini, alhamdulillah. Misalnya orang tuanya bagaimana? Kadang-kadang kalau kita lihat anak-anak kita kan membawa masalah dari rumah. Kebiasaan. Kalau ditinjau dari keluarga orang tua, lah dipanggil lah Bu Pipi. Tadi pun bilang sama kakaknya yang pergi rapat. Yo model itu dek kerana nyo manjo nyo nak ketek. Jadi di surau model tulo. Sekolah mengganggu. Berarti bukan di sekolah aja dia suka yang ganggu. Dan di rumah juga yo-yoan saya. Di rumah nyo yo-yoan saya orang tua kakaknya. Nyo takut seorang nyo. Apa langkah kita ya Bu On ya? Ayo, apa langkah kita? Apa langkah kita untuk anak yang demikian? Izin sebentar. Ya, Bu On, ya seperti yang dialami Bu On, mungkin di sana peran kita sebagai manajer, kita harus menstabilkan identitas. Kalau untuk Lutfi itu paket komplit. Ya apa Bu? Paket komplit. Oke. Paket komplit, di sana dia butuh kasih sayang, di sana dia
dia butuh perhatian. dia butuh diakui atau penguasaan seperti yang saya katakan. Tanpa kita sadari dia ingin mencari perhatian bahwa dia itu berkuasa. Dengan dia mengganggu teman tidak berani memberi respon kepada dia, dengan itu dia merasa senang. Iya atau tidak? Iya, dia Iya. senang ganggu. Iya. Berarti kan butuh perhatian. Itu cara kita terima. Sampai sejauh mana peran kita selaku guru, kalau sekiranya kita sementara dituntut untuk menyelesaikan materi ini atau dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Iya. Sementara juga anakku menuntut awak loh, menuntut kita untuk menyayanginya, membimbingnya. Ya, iya Bu. Makanya dari tadi, dari Penting jangan awal doa mungkin macam saya telah menyampaikan bagaimana cara kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mungkin tanpa kita sadari, kita menghardik mereka. Jangankan anak, kita saja dihardik don kita. Jadi kalau dapat kita memanggil. Kita memang di sini dituntut untuk meraih hatinya, perasaannya. Dengan kita meraih hatinya atau perasaan kedekatan kita pada murid, maka kita akan tahu apa yang benar-benar dibutuhkan anak didik kita. Memang itu trik masing-masing kita. Bagaimana kita membicarakannya? Maka perlu yang pertama tadi ya Bu Pipi, Kesepakatan kelas. Kembali ke awal. Kita perlu kesepakatan kelas untuk memudahkan kita di dalam proses pembelajaran kita. Seandainya nanti ada kendala yang akan kita temui sepanjang kita menjalankan tugas kita atau peran kita sebagai seorang pendidik, kita tanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati dengan murid kita. Misal ini kan begitu ya, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Iya. Dari masing-masing kelas itu karakter siswa kan tidak sama. Berbeda. Iya. Ada yang menuntut kita membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama, ada yang terlalu lama, kan begitu. Sementara orang tuanya itu tak itu. Mereka yang kebiasaan rumah juga Bawa ke sekolah. Jadi apa tuh solusinya? Kalau misalnya menemui anak-anak nakal, kan ada anak-anak nakal tuh. Kemudian kalau sekarang ini kan adanya suatu kebijakan bahwasanya itu di sekolah itu tidak membedakan ada yang berkebutuhan khusus, ya. Iya, inklusif. Inklusif. Iya. Jadi setiap kita guru harus bisa memberikan pendidikan kepada anak yang berkebutuhan khusus. Iya. Sementara kita tidak punya modal untuk itu. Ya, kita Kita tidak punya pengalaman untuk itu. Kita tidak punya ilmu untuk itu. Kita dituntut untuk memberikan pendidikan. Iya. Ini bagaimana? Kembali peran kita sebagai seorang guru. Peran kita sebagai seorang guru, kita dituntut untuk mandiri, reflektif. Dan yang dimaksud dengan mandiri ini mungkin ada diklat atau pelatihan. Kita tidak harus tunggu perintah dari kepala sekolah untuk mengikuti. Pas wacana itu ada atau lagi gencar-gencarnya, kita harus mengikuti. Bintek, pelatihan, diklat, memang itu yang disebut dengan mandiri. Guru harus mandiri. Salah satu peran kita sebagai seorang guru. Jadi memang kita kejar bola. Apalagi dengan sistem pendidikan sekarang, memang kita dituntut. Kita dituntut lebih untuk itu. Oh, kita tidak mempunyai bekal di sana karena kita berijazahkan PGSD, bukan dari sekolah luar biasa yang bisa menangani anak-anak yang seperti itu. Tapi peran kita, salah satu peran guru adalah mandiri, mampu berdiri tanpa suruhan atau dorongan dari orang lain. Kita mampu melakukan apa yang menjadi kebutuhan kita. Contohnya, kita sudah tahu murid kita mempunyai kebutuhan khusus. Dengan
peran kita sebagai guru dengan UN mandiri tersebut, kita harus mencari artikel atau ikut dalam BIMTEK, diklat atau pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan itu. Iya. Seperti Faiz. Ya, Faiz Iya, kelas 3. Faiz itu pertama saya temui di kelas 3. Itu anaknya mono, diam aja. Disuruh tidak bergerak, no respon. Tapi insya Allah walaupun dia sekarang belum bisa membaca, tapi untuk perkembangan dirinya itu ibu-ibu kelas bidang studi boleh lihat itu bagaimana perkembangannya. Dia sudah respon, disuruh sudah mau. Apa yang ibu bikin ini bu? Iya, walaupun dibikin entah apa, tapi dia mau bikin. Kalau ke depan bertanya, bu yang ini bikin bu? Iya. Berarti responnya sudah ada. Kalau bagi saya itu suatu perkembangan yang nyata untuk Faiz. Walaupun dari segi abjad itu memang belum bisa. Kenapa? Ternyata sosok Faiz juga butuh kasih sayang. Setiap hari itu pas setelah saya menerangkan, saya selalu menghampiri Faiz. Selalu menghampiri Faiz. Faiz, bukunya mana? Terkadang temannya sudah membuka buku, dia bukunya masih di dalam tas. Oh, ada bu, diambil tuh. Dan contoh lagi Usna. Dari awal dia tidak bisa baca. Dia tidak mau apa yang kita suruh itu dia mohon maaf. Tapi sekarang itu pesat sekali perkembangannya. Walaupun mungkin kekurangannya pemahaman, membacanya udah lancar. Walaupun agak sedikit satu kata sudah lancar, cuma untuk menggabungkan dia perlu memang agak sedikit mengeja. Itu semua tugas PR itu selalu dibikin, insya Allah selalu dibikin sama Usna. Dan kepercayaan dirinya untuk tampil dan untuk berbicara itu sudah ada kemauan dalam dirinya. Dia udah bisa bertanya. Kalau dulu mono aja. Apa yang dibikin tuh nanti pas PR tuh orang tuanya, mohon maaf. Ada orang tuanya di sini, orang tuanya yang bikin. Memang sengaja. Saya anak kalau mau bikin PR itu tulisan orang tuanya itu ada catatan kecil di bawahnya. Bunda, mohon maaf, biarkan mereka yang menulis. Saya selalu membuat catatan kecil untuk orang tuanya. Cuma ada terus tadi. Tidak di konten sama sekali. Jangan buat dia menangis bu, kan? Iya. Tak boleh menunjukkan boleh, tapi yang tua yang nulis nggak boleh. Iya. Cuma si Shani tadi ibu, orang tua rakyat menunggu ya. Jadi yang menjadi kendala bagi kita itu dari keluarga. Seperti itu. Jadi langkah akan kita sudah sampaikan melalui kegiatan Habiban. Kan sudah kita sampaikan melalui kegiatan agenda itu suatu bukti bahwa kita melaksanakan kegiatan positif. Di dalam buku agenda itu berkata sopan kepada orang tua. Namun dari pihak orang tua kan banyak yang tidak memperdulikan. Dalam hal ini tentu bahwa kita guru-guru lagi kelas, guru mata pelajaran, karena apa yang dijadikan kan gerbangnya kita gitu. Iya, sebenarnya yang disampaikan oleh Ibu itu betul. Karena di sana kita tidak mencari akarnya, cuma kita bagaimana peran kita. Peran kita, apakah kita akan menjadi perpanjangan di antara rumah dengan sekolah? Tentu tidak ada bedanya. Kalau kita menjadi perpanjangan dari yang di rumah tersebut ke sekolah, maksudnya seperti ini. Di sekolah, di rumah
anak itu seperti itu, berbicara kasar atau bagaimana, selalu mungkin memang kita tidak mau maaf, kita tidak menjelek-jelekkan, memang itu yang terjadi di keluarganya. Cuma kita akan memutus rantai tersebut. Kita mencoba untuk memutus rantai apa yang di rumah. Pas di gerbang sekolah itu stop. Ya, kita berusaha untuk mengubah. Kita berusaha untuk membentuk yang telah ada. Itu kan merupakan suatu kerja keras kita. Iya. Jadi Itu kan Ini kerjasama. iya. kenapa contoh Farwa tadi, kalau melihat kan anaknya anak baik, tapi karena pengaruh keluarganya, Iya. kadang-kadang setiap anak itu kan kalau misal terlalu kasar orang tuanya di rumah atau anak terlalu dibentak, sementara kita bermanis-manis, si anak dia tidak akan respon, ya susah untuk responnya. Dia kayak begitu ke kita, kalau kurang kaget-kaget saya. Karel itu kan seperti itu tuh. Wah, ini kan kita makan membandingkan, memberikan contoh. Iya. Bukan untuk membicarakan anak, bukan. Karena yang dibicarakan kan anak kita. Iya. Jadi anak kita bicarakan, Ibu Vivi menyampaikan materi, bagaimana solusinya yang akan kita kembangkan di sekolah kita. Kan itu ya. Iya. Kan itu gini kok Bu Vivi ya. Jadi memang solusinya tadi memang menerapkan budaya positif. Kita tidak peduli keluarganya seperti apa. Cuma tanggung jawab kita seperti apa. Kita berusaha untuk membentuk. Kita berusaha untuk mengubah itu. Mungkin hasilnya tidak akan nampak, sekarang kita lakukan, besok nampak. Saya itu udah 2 bulan, sudah 3 bulan semenjak saya mengikuti program guru pendengar ini. Untuk shift A oke lah, untuk shift B itu saya masih sedikit mengalami kendala. Kenapa? Karena di sana seperti Wahyu itu sering berkata yang tidak enak. Itu merupakan satu tantangan bagi saya untuk mengubahnya. Bagaimana trik saya menghadapi si Wahyu tersebut agar mereka itu bisa berbicara yang enak-enak dengar atau lakunya yang baik. Bukan saya mengatakan dia kurang baik, cuma agak sedikit bahasanya yang dikeluarnya sesama temannya itu bahasa yang sangat luar biasa. Ya, kenapa anak-anak tersebut mengeluarkan bahasa yang luar biasa tersebut?